Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fasilitas laboratorium yang menggotakan Atika Putri dan saya Fajrudalatul Iktiran dari kelas Fisika 6A. Nah, sebelum mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di laboratorium, kita akan mengetahui pengertian dan fungsi laboratorium. Laboratorium ialah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, ataupun ruangan terbuka. Laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruangan kelas. Kemudian selanjutnya standar laboratorium fisika di sekolah menengah atas atau SMA, SMP, SMA, SMK. Untuk standar laboratorium fisika di sekolah menengah atas diatur dalam Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah alia kejuruan. Ini yang pertama, ruangan laboratorium fisika dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Yang kedua, rasio minimum ruang laboratorium fisika 2,4 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium adalah 48 meter persegi. Nah, yang ketiga, ruang laboratorium fisika memiliki fasilitas yang memungkinkan dan memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Ruang laboratorium fisika dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Yang pertama itu ada peralatan pendidikan. Nah, ada seperti mistar, rolmeter, jangka sorong, makrometer, kubus massa sama, silinder massa sama, plat, beban percobaan, dan yang lainnya. Kemudian ada alat percobaan. Nah, yaitu pertama ada percobaan atwood atau percobaan kereta dan waktu ketik, percobaan papan luncur, percobaan ayunan sederhana atau bandul, percobaan getaran pada pegas, dan percobaan hook. Kemudian alat pelengkapnya yaitu ada soket listrik, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K, tempat sampah, dan jam dinding. Fasilitas laboratorium. Adapun beberapa fasilitas yang harus dipenuhi untuk dimiliki dalam sebuah laboratorium adalah sebagai berikut. Pertama ada instansi listrik. Nah, instansi listrik ini dibutuhkan dalam laboratorium yaitu untuk memberikan penerangan di semua ruangan laboratorium, yaitu di ruang praktikum, di ruang guru, di ruang persiapan, dan di ruang penyimpanan atau gudang. Kemudian kedua, memfasilitasi proses pembelajaran di laboratorium yaitu demonstrasi, eksperimen, penelitian, atau menggunakan OHP, LCD, dan amplifier. Kemudian memfasilitasi pekerjaan administrasi laboratorium yaitu untuk pemasangan mesin tik elektronik atau komputer. Kemudian jaringan instalasi listrik di laboratorium dapat dipasang pada langit-langit ruangan, dinding ruangan, lantai, meja praktikum, meja demonstrasi, dan meja persiapan. Fasilitas laboratorium yang kedua yaitu ada instalasi air. Nah, instalasi air ini kebutuhannya di laboratorium adalah untuk keperluan proses pembelajaran, yaitu eksperimen dan demonstrasi, merawat dan memelihara alat-alat laboratorium yang dapat dibersihkan dengan air, memelihara kebersihan laboratorium, dan mencuci tangan. Nah, kemudian komponen instalasi air terdiri dari saluran air bersih dari sumbernya ke dalam laboratorium, saluran air pembuangan atau limbah, dan bak cuci lengkap dengan keran airnya. Bak cuci dapat dipasang di bagian ruang yang memerlukan, namun hendaknya jauh dari lemari-lemari alat yang tidak tahan terhadap kelembapan dan dari stop kontak listriknya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya Atika Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Fajru. Nah, pembahasan tentang fasilitas laboratorium. Yang ketiga ada instalasi gas, di mana instalasi gas di laboratorium dibutuhkan untuk percobaan-percobaan yang menggunakan komputer atau pemanas seperti
api untuk memanaskan air dan sebagainya. Instalasi gas di laboratorium dapat dibuat dengan menggunakan tabung gas LPG dan penyaluran gas ke kompor atau pemanas melalui pipa instalasi gas yang dapat dipasang pada dinding atau lantai ke kompor atau pemanas. Selanjutnya ada instalasi limbah. Nah, limbah laboratorium dibedakan menjadi 3, yaitu limbah logam, limbah organik, dan limbah plastik. Yang kelima, Mebeler. Yang dimaksud dengan fasilitas Mebeler adalah peralatan mebel seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sebagainya. Pada prinsipnya, semua mebeler adalah sama. Namun, karena fungsi dan tujuan pemakaiannya, maka mebeler laboratorium biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan jenis bahan tertentu yang dapat berbeda dengan mebeler lainnya. Sesuai dengan tujuan pemakaian dan fungsinya, fasilitas mebeler laboratorium dapat terdiri dari bermacam-macam meja, kursi, lemari, rak, dan loker. Seperti berikut ini. Yang pertama, meja. Pada meja terdapat meja praktikum. Meja praktikum untuk siswa melakukan praktikum atau kegiatan pembelajaran di laboratorium. Satu meja untuk satu percobaan, dan satu percobaan dapat dilakukan oleh 2-4 orang siswa. Lalu, yang selanjutnya meja demonstrasi. Meja demonstrasi untuk guru melakukan demonstrasi atau kegiatan pembelajaran di laboratorium. Dipasang di bagian depan ruang praktikum di depan papan tulis. Dan selanjutnya, meja persiapan. Meja persiapan untuk guru atau laboran untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan pembelajaran. Nah, dipasang di ruang persiapan. Ukurannya kira-kira sama dengan meja demonstrasi. Dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Lalu, yang terakhir ada meja tulis. Nah, meja tulis ini untuk guru dipasang di ruangan guru di laboratorium. Selanjutnya, yang B ada kursi. Kursi di laboratorium dibedakan atas kursi biasa untuk guru dan kursi praktikum untuk siswa melakukan percobaan atau mengikuti pembelajaran di laboratorium. Dan selanjutnya, yang C lemari. Lemari di laboratorium terutama dapat dibedakan berdasarkan fungsi lemari alat, lemari buku, dan lemari administrasi. Untuk alat-alat permanen adalah alat-alat fisika yang disimpan dan sekaligus dipasang atau siap digunakan di tempat tertentu. Tidak harus atau bahkan tidak boleh dipindah-pindahkan tempatnya. Beberapa contoh alat yang dapat dipandang sebagai alat permanen misalnya barometer, termometer suhu ruangan, higrometer, bandul, dan pesawat Atwood. Lalu untuk alat-alat yang memiliki kotak sendiri atau kit, alat-alat yang memiliki kotak khusus atau alat yang tidak terlalu memerlukan perlindungan dari cuaca dan debu. Biasanya disimpan di rak lemari tanpa dinding yang digunakan untuk menyimpan alat-alat. Nah, selanjutnya ada rak, lemari buku, loker, papan tulis atau LCD,
kotak P3K, dan tabung spray api dan pendingin ruangan. Ini termasuk fasilitas yang ada di laboratorium. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa laboratorium adalah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan suatu ruang tertutup, kamar, atau ruang terbuka. Laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktik, yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Lalu perlengkapan yang harus dimiliki suatu laboratorium fisika yaitu perabot, alat peraga pendidik, alat peraga pendidikan, perkakas, kotak P3K beserta isinya, alat pemadam kebakaran, alat pembersih, dan kumpulan buku. Suatu laboratorium harus memiliki sistem instalasi listrik dan instalasi air, serta memiliki tempat pembuangan limbah praktik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.